الذين إذا أصابتهم مصيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم يا أهل السلام عليكم ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Wahai kalian semua jin syaitan yang ada dalam perutnya, yang ada di kepalanya, yang ada di matanya, yang membuatnya mudah, yang membuatnya malas untuk, yang ada di pabriknya, yang datang dari mata-mata orang yang tidak suka dengan ukhruju ya Allah. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hasantu bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة. Nah, ini seorang istri harus melayani suaminya bagaimanapun kejadiannya, selama memang si istri ini tidak sakit gitu, atau si istri ini tidak dalam keadaan capek. Tapi kalau misalkan si istrinya ini dari pagi, siang, sore habis mencuci, habis sapu-sapu, bersih rumah semuanya, tiba-tiba pulang suami dari kantor jam 5 sore, istrinya lagi capek, pengen. Istrinya bilang, "Mas, saya capek."
lalu suaminya memaksakan, maka suami ini yang berdosa. Jadi Berarti kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja yang bisa membuat istri berdosa? Yang terkadang menurut istri itu hal wajar, Bi. Nih, kayak gitu, Afwan. Jadi beberapa hal yang terkadang dipandang seorang istri itu hal yang sepele gitu, tapi ternyata ini dosa. Salah satunya adalah ketika suami sedang istirahat, sudah capek pergi bekerja, sudah capek habis ngantor, habis mengajar, dia istirahat tidur misalkan, tiba-tiba istrinya marah-marah, tiba-tiba istrinya ngebangunin dengan paksa gitu kan. Padahal suami itu sedang pengen banget istirahat. Dan hal yang sepele membuat istri berdosa kepada suami adalah ketika memang terbiasa banget gitu kan, suami misalkan punya salah, suami punya aib, lalu si istrinya itu begitu mudah membicarakan aib suaminya kepada orang lain. Atau sebaliknya, suami juga berdosa banget nih sahabat, kalau misalkan punya istri, istrinya salah, istrinya punya dosa, punya aib, sama suami ini digibahin sama teman-temannya ini, Masya Allah, ini nggak boleh. Jadi yang paling penting dalam rumah tangga itu aib suami istri, pasangan kita nggak boleh sampai kita sampaikan kepada orang lain, apalagi di depan publik yang begitu ramai. Nauzubillah min dzalik. Jadi menikah ini artinya menutupi kekurangan, menutupi aib masing-masing. Cukup suami istri saja yang tahu kekurangannya masing-masing, misalnya. Jadi cukup kita aja yang tahu bagaimana kekurangan kita, karena bagaimanapun seorang istri punya salah, ya. Suami juga punya salah. Jadi harus saling mengintrospeksi diri, gitu. Saling mengingatkan, tapi dengan cara tidak membicarakan aib itu kepada orang lain. Kecuali memang tidak mempunyai titik terang di antara kedua kita ini pasangan. Kita boleh mencurhatkan tentang hubungan kita ini, permasalahan kita ini, aib kita ini kepada guru kita. Yang mana guru itu bisa memberikan solusi bagaimana cara kita keluar dari permasalahan itu tersebut. Misalkan dari suami yang selingkuh atau istrinya yang selingkuh, atau misalkan dalam keuangan yang tidak jujur, yang tidak benar-benar transparan gitu. Nah ya sahabat ya, jadi itu dua hal yang paling penting ketika rumah tangga yang mana seorang istri banyak melakukan kesalahan, hal yang sepele sebenarnya ya itu. Atau seorang istri tidak bertanggung jawab, misalkan punya anak tapi tidak mau ngurus anak, terus rumahnya berantakan, tidak mau membersihkan rumahnya, dan ketika itu tidak punya pembantu misalkan ya. Nah, dan juga tidak melayani suami dengan baik, dengan maksimal. Misalkan suaminya pengen nih sama istrinya, tiba-tiba istrinya menolak dengan alasan, banyaklah alasannya, lagi nggak mau lah, lagi mood lah, gimana lah ya. Nah ini seorang istri harus melayani suaminya bagaimanapun kejadiannya, selama memang si istri ini tidak sakit gitu, atau si istri ini tidak dalam keadaan capek. Tapi kalau misalkan si istrinya ini dari pagi, siang, sore habis mencuci, habis sapu-sapu, bersih rumah semuanya, tiba-tiba pulang suami dari kantor jam 5 sore, istrinya lagi capek, pengen, istrinya bilang, "Mas saya capek," lalu suaminya memaksakan, maka suami ini yang berdosa. Jadi bagaimanapun antara suami dan istri itu harus saling mengerti. Suami mengerti istri, Istri mengerti suami, ya sahabat ya. Pokoknya itu hal yang paling penting. Tuh, yang banyak nanya. Terus kalau misalkan suami minta, terus kan ada nih, kami pernah dengar dengan kitab, katanya ahli neraka itu adalah istri yang sering menolak kewajibannya kayak seperti suami minta gitu. Kan kayak tadi. Terus gimana kalau misalkan kitanya capek atau kitanya gimana, namanya anak banyak gitu kan Bi ya. Anak banyak, kerjaan banyak gitu kan. Belum nyuci, belum jadi babysitter. Nah, jadi istri itu sebenarnya lengkap banget ya Bi. Pahlawan banget kalau menurut Ami ya. Kalau yang udah punya anak apalagi gitu kan. Kita tuh jadi istri iya, jadi tukang beres-beres iya, jadi babysitter iya, jadi
bendahara keuangan suami juga iya gitu kan, memanage semua keuangan yang suami kasih untuk rumah gitu kan, untuk semua kebutuhan gitu kan. Berarti nggak berdosa ya Bi ya, kalau misalkan emang keadaannya udah capek gitu, capeknya bukan karena capek habis main ya, capek habis beres-beres gitu kan. Ya emang harus saling ngerti ya Bi ya. Jadi nggak dosa ya Bi kalau misalkan nolaknya emang karena capek, emang udah beres-beres dari pagi atau bener-bener nggak ada yang bantuin gitu kan, bukan karena main capek karena main ya Bi. Bener nggak Bi? Iya betul banget sayang. Jadi kalau misalkan istrinya lagi capek banget, habis